Yesus itu baik. Haleluya. Hari ini saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya mau membagikan firman Tuhan tentang keep your heart, yang artinya jaga hati. Nah saudara, kita lihat di Amsal 4. Amsal 4 ayat 23 sampai dengan 27. Sama-sama kita membacanya saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayat yang ke-24. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan, dan tatapan matamu tetap ke muka. Tempuhlah jalan yang rata, dan hendaklah tetap segala jalanmu. Ayat yang terakhir 27. Janganlah menyimpang ke kiri atau ke kanan. Jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Saudara, ada banyak hal pada saat ini saudara yang terjadi di sekeliling kita ketika kita tidak bisa menjaga hati kita. Karena situasi pada saat ini, kita tahu situasi yang kritis, ekonomi yang minim, itu membuat hati kita itu gampang emosi, gampang marah. Tidak sama seperti hati kita langsung meluap-luap emosinya saudara. Dan pada akhirnya kita mengambil keputusan-keputusan yang tidak berfaedah, keputusan-keputusan yang membuat menjadi kacau, berantakan saudara. Karena apa? Karena kita tidak dapat menjaga hati kita. Tadi firman Tuhan, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir dolak daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan. Kita harus jaga hati kita dalam situasi pada hari ini. Kita harus layakkan pandangan kita tetap menuju ke depan saudara. Contoh saya berikan, pada saat ini saudara, kita semua tahu ekonomi perglobalan di negeri kita itu kritis, minim. Justru pengusaha-pengusaha, pengerja-pengerja, tentunya pemasukan itu berkurang, ya kan saudara? Dan tidak seperti biasanya dengan sebelum ada pandemi. Nah di situ suami-suami ketika pulang tidak membawa banyak uang yang seperti biasanya, dan istri-istri yang di rumah, ini penyakit istri yang pertama saudara. Ketika kepenuhannya, ketika sesuatu tidak terpenuhi, maka istri-istri pasti ngomel, pasti merepet, karena kebutuhan, terutama kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Jadi karena situasi pada saat ini membuat hati kita itu tidak besar, kita tidak bisa jaga hati, ketika maka itu suami gampang emosi, marah, dan istri kembali marah. Keduanya tidak bisa jaga emosi. Kalau kita tidak bisa jaga hati, kita bukannya membuat situasi jadi baik, justru kita membuat situasi itu berantakan. Justru kita membuat timbulnya pertengkaran dalam hubungan kita, dalam rumah tangga. Nah saudara, kalau kita tidak bisa jaga hati, maka kita kehilangan anugerah Tuhan. Berkat Tuhan dalam rumah tangga kita kehilangan. Karena apa? Suami dan istri tadi sudah ribut karena ekonomi. Nah dari sini diingatkan supaya kita tetap jaga hati, besar hati saudara. Banyak orang yang tidak berhasil bukan karena dia bodoh. Apa saudara? Banyak orang yang berhasil bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia tidak bisa jaga hatinya. Dia tidak bisa menguasai hatinya. Ketika kita tidak bisa menguasai hati kita, maka hati kita yang menguasai kita. Mengerti maksudnya saudara? Mengerti maksud saya? Ketika kita tidak bisa menguasai kita, maka hati kita yang menguasai kita. Kita akan emosi dengan keadaan, emosi dengan apa yang di depan kita, tidak terima dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak terima dengan apa yang tekanan apa yang datang kepada kita. Itu ketika hati yang menguasai kita. Nah saudara, ketika kita menguasai hati kita tidak bisa menguasai emosi kita tidak bisa menguasai amarah
kita, tentu hubungan kita itu menjadi berantakan. Terutama hubungan kita rusak kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan dengan emosi. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kita itu datang sungguh-sungguh. Kadang ada orang yang emosi, sudah marah, dia tidak mau lagi datang kepada Tuhan, maka dia undur dari pelayanan. Ketika hati kita menguasai kita, maka hubungan suami dan istri rusak, pertengkaran terjadi. Ketika hati yang menguasai kita, saudara, hubungan kita rusak kepada saudara, rekan-rekan kita. Siapa yang merugi? Kita sendiri yang merugi, saudara. Ketika hati yang menguasai kita, maka permasalahan itu datang antara orang tua dan anak, anak dan orang tua. Maka yang ada kacau balau, berantakan. Nah, saudara, ketika kita tidak bisa menguasai hati kita, maka kita itu kompromi dengan dosa. Ketika kita sudah marah, kita tidak bisa menguasai diri, menguasai hati kita, tidak bisa jaga hati kita. Maka apa, saudara? Kita jatuh ke dalam dosa. Kita kompromi pada dosa. Suami jatuh ke dalam dosa, istri jatuh ke dalam dosa. Anak-anak terlibat pergaulan bebas, anak-anak terlibat narkoba. Nah, itu tadi yang saya katakan, terjadilah berantakan. Terjadi kacau balau dalam keluarga kita, dalam kehidupan kita, saudara. Maka Tuhan mengingatkan hari ini, jagalah hatimu. Ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Tuhan katakan segala kewaspadaan. Kita harus jaga hati kita dalam segala hal apapun itu, saudara. Kita harus dapat membesarkan hati kita, menerima kenyataan, katanya, saudara, menerima apa yang terjadi dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita tidak berkompromi dengan dosa, supaya sungut-sungut tidak ada dalam hidup kita. Bangsa Israel, karena sungut-sungut dia tidak sampai ke tanah Kanaan, saudara. Nah, saudara, tadi saya katakan ada banyak orang yang gagal bukan karena dia tidak pandai, bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia tidak bisa menjaga hatinya, sehingga dia kehilangan anugerah dan berkat Tuhan. Maka Tuhan tarik, Tuhan yang telah Tuhan percayakan kepadanya, Tuhan tarik kembali, saudara. Amin. Karena dia tidak bisa jaga hatinya. Tadi, saudara, di ibadah pagi, Bapak Gembala sampaikan tentang firman Tuhan, kesembuhan. Nah, saudara, coba kita balik lagi di Markus 10 tadi, saudara. Markus 10, saya mau ngambil ayat yang 49. Amin. Saudara sudah dapat? Saya tunggu saudara. Ketika saudara dapat, katakan amin. Amin. Haleluya. Kita baca. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu dan berdirilah. Nah, saudara, di sini Bartimeus adalah orang yang dari kecil dia sudah buta. Dia diolok-olok oleh orang banyak. Dia diejekin oleh orang banyak, saudara. Karena dia bisa jaga hatinya, dia bisa menguasai dirinya atas ejekan-ejekan orang banyak itu kepada dia. Maka dia apa? Berseru kepada Tuhan. Ketika dia bisa menguasai hatinya, Tuhan katakan apa? Imanmu telah menyembuhkanmu, imanmu telah menyelamatkanmu. Ketika Bartimeus itu dia bisa menguasai hatinya, saudara, dia dapat menguasai hatinya sehingga dia berseru kepada Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan, imannya tumbuh, imannya timbul. Karena apa tadi? Karena tentunya dia bisa menguasai hatinya. Tadi katakan ayat yang 49 bagian B, Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Tuhan berkata kepada Bartimeus. Dan pada saat ini juga Tuhan berkata kepada kita, kuatkan hatimu, jemaat GKKI Sukacita. Amin. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nah, saya berikan contoh lagi, saudara. Contoh yang kedua, ketika kita tidak bisa jaga hati, kita tidak bisa mengendalikan emosi kita. Apa yang terjadi? Kita lihat, kita balik di Kejadian 4
ayat 3 sampai dengan 8. Ini tentang Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 8. Sama-sama saudara kita baca. Kain dan Habel. Kemudian manusia, ayat yang ketiga maaf. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemak kambingnya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ayat yang kelima, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas, Kain, dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berpuasa atas dosa itu. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Nah saudara, di sini Kain tidak bisa mengendalikan emosinya saudara. Karena iri hati Kain kepada adiknya, persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan, maka dia iri hati, maka dia panas hati kepada adiknya saudara. Maka Tuhan tadi sudah mengingatkan kepada Kain, dosa sudah mengintip di depan pintu, kata Tuhan kepada Kain. Ini ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, maka dosa yang mengintip kita saudara. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Tuhan berkata, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Tapi sayang sekali saudara, Kain tetap tidak bisa menjaga hatinya. Kain tetap tidak bisa menjaga hatinya. Dia masih tetap panas hatinya kepada adiknya. Karena apa? Persembahannya tidak diindahkan. Maka Kain memanggil adiknya. Dia bawa adiknya ke padang saudara. Maka dia bunuh adiknya. Dan itulah pembunuhan yang pertama kali di muka bumi. Itu pembunuhan yang pertama kali di muka bumi. Karena panas hatinya saudara terhadap adiknya tadi. Terjadilah pembunuhan. Kain membunuh adiknya. Maka Kain kehilangan anugerah Tuhan saudara. Bahkan dia kehilangan adiknya sendiri. Nah, bahkan dia juga kena kutuk. Itulah kutuk Kain dan Habel saudara. Nah, sama halnya dengan kita saudara, ketika kita pada saat ini, situasi pada saat ini yang saya katakan tadi, ekonomi yang sangat minim, kita harus besarkan hati kita. Kita harus waspada. Kita harus jaga hati kita. Supaya apa? Supaya kita tidak bersungut-sungut. Supaya anugerah yang dipercayakan Tuhan kepada kita tidak ditarik kembali saudara. Ketika kita tidak dewasa rohani saudara, maka kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah perkataan negatif saudara. Nah, saya kasih contoh yang kedua. Jaga hati kita terhadap godaan. Godaan pada saat ini banyak. Pasti apa aja yang menghasilkan uang kita mau. Karena ekonomi yang surut. Apa aja pekerjaan, mau halal mau tidak halal pun semuanya dihalalkan. Amin. Nah, kita lihat di Hakim 16 saudara. Contoh yang kedua saya berikan. Ketika kita tidak jaga hati. Hakim 16 ayat 16 sampai dengan 21. Saudara sudah mendapatkannya? Sama-sama kita membacakannya. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati sehingga mau mati rasanya. Maka diceritakannya kepadanya segala isi hatinya. Katanya, kepalaku tidak pernah kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibuku aku ini seorang nazir Allah. Jika kepalaku dicukur, maka kekuatanku akan lenyap daripadaku, dan
dan sama seperti orang-orang lain. Ayat yang ke-18, ketika dilihat Delila bahwa segala isi hatinya telah diceritakannya kepadanya, disuruhnya memanggil raja-raja kota orang Filistin. Katanya, sekali ini lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang itu. Ayat yang ke-19, sesudah itu dibujuknya Simson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jarinya, sehingga mulailah Simson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Nah saudara, Simson ini adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Simson ini orang yang diurapi oleh Tuhan, dan Simson ini mempunyai kekuatan yang luar biasa saudara. Dia dapat mengalahkan ribuan tentara orang Filistin dengan rahang keledainya saudara. Dia juga dapat bertarung dengan singa dan mengalahkan singa itu. Simson adalah orang yang luar biasa. Dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Tapi sayangnya saudara, dia tidak bisa menjaga hatinya terhadap godaan. Dia tidak bisa menjaga hatinya terhadap godaan. Ayat yang ke-16, lalu setelah perempuan itu berhari-hari merengek-rengek kepadanya dan terus mendesak-desak dia, ia tidak dapat lagi menahan hati, sehingga mau mati rasanya. Mau mati rasa Simson mendengarkan rengekan-rengekan Delila saudara. Dia tidak bisa menjaga hatinya tetap kudus. Simson tidak dapat menjaga hatinya tetap kudus. Simson tidak bisa mempertahankan kebenaran di hadapan Tuhan saudara. Lalu akhirnya dia menyerahkan semua kekuatannya kepada Delila, menyerahkan semua kekuatannya kepada perempuan itu, sehingga Tuhan meninggalkan dia saudara. Karena apa? Dia tidak bisa menjaga hatinya tetap kudus. Maka orang Filistin itu berhasil menangkap dia, mencungkil kedua matanya, membelenggu dia, dan pekerjaannya firman Tuhan tadi katakan pekerjaan Simson di penjara ialah menggiling. Ini karena dia tidak bisa menjaga hati. Dia tidak bisa menahan hatinya saudara terhadap Delila saudara. Nah saudara, saya mau katakan bahwa hati ini itu sangat sensitif. Hati ini sangat lembut saudara. Hati ini penting juga bagi kita. Makanya Tuhan di firman Tuhan ada katakan, jagalah hatimu, karena hati itu penting bagi kita. Justru hati itu juga penting bagi Tuhan. Maka Tuhan mengingatkan, jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Kita harus jaga hati kita. Kita harus belajar seperti Bartimeus tadi saudara. Dia tetap menjaga hatinya, karena dia bisa menguasai hatinya, menguasai dirinya, sehingga dia berseru kepada Tuhan. Imannya timbul, maka imannya yang menyelamatkan dia. Jangan kita belajar kepada Kain, dia punya iri hati sehingga dia panas hati kepada adiknya Habel. Kita juga belajar kepada Simson, karena dia tidak tahan hatinya terhadap godaan, maka dia tidak kuduskan lagi hatinya di hadapan Tuhan saudara. Nah, pada saat ini saya mau memperingatkan terkhususnya bagi anak-anak muda. Anak-anak muda, bayangkan ada berapa banyak anak-anak muda pada saat ini yang dikatakan adalah zaman ini zaman milenial. Zaman milenial. Ketika saudara, kalau kamu anak-anak muda yang tidak bisa menjaga hatimu sewaktu pacaran, kamu biarkan pikiranmu dan imajinasimu yang tidak kudus, bahwa anak-anak muda sudah melihat gambaran-gambaran seperti yang sudah kita lihat, seperti Delila ini tadi saudara, merengek-rengek berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Lebih baik anak-anak muda tidak usah pacaran,
Karena apa? Karena hanya merusak masa mudamu dan merusak masa depanmu. Ketika kau tidak bisa jaga hatimu sewaktu pacaran, lebih baik tidak usah. Karena akan ada kekacauan, karena ada kerusakan di masa yang akan datang, kerusakan di masa depanmu, di masa mudamu akan terjadi, saudara. Begitu juga bagi yang sudah berumah tangga, suami dan istri. Ketika kita tidak bisa dapat menguasai hati kita, menjaga hati kita, maka kita kehilangan cinta mula-mula daripada Tuhan. Maka kita hilang daripada Tuhan. Kita kehilangan mahkota, kita kehilangan anugerah dan urapan Tuhan, kita kehilangan bahagia dalam rumah tangga. Sama seperti halnya yang di Alkitab ini tadi, bukan karena dia tidak pandai, bukan karena dia bodoh, dia bisa. Kenapa? Karena dia tidak bisa jaga hatinya. Penyebabnya simpel, saudara, dia tidak bisa jaga hatinya. Sehingga apa? Anugerah yang dipercayakan Tuhan kepadanya ditarik kembali. Seperti Simson tadi, Tuhan tarik kembali kekuatan yang diberikan Tuhan kepada Simson. Tuhan tarik karena apa? Dia tidak bisa menjaga hatinya tetap kudus. Maka anak-anak muda, jaga hatimu tetap kudus, supaya kau berkenan generasi muda di hadapan Tuhan. Amin. Nah saudara, kita lihat di Amsal 16 ayat 32. Ketika kita bisa menjaga hati kita, kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita lihat di Amsal 16 ayat 32. Sama-sama kita bacanya, saudara. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang berebut kota. Nah, orang yang berebut kota itu dinamakan adalah orang pemenang. Alkitab mengatakan, saudara, bahwa kita ditentukan menjadi untuk lebih dari pemenang. Pertanyaannya, saudara, bagaimana caranya kita untuk menjadi pemenang dalam hidup kita? Simple, jaga hati kita, maka kita akan menjadi orang-orang pemenang. Amin. Maka anak-anak muda, jadi orang-orang pemenang di generasi muda. Nah saudara, kita dapat belajar kepada Daud. Kita dapat belajar kepada Daud. Daud adalah orang yang paling paham bahwa yang paling penting di hadapan Tuhan ialah hati. Daud sangat paham itu, saudara. Apa yang terpenting di hadapan Tuhan? Yang terpenting di hadapan Tuhan ialah hati. Maka kita belajar kepada Daud. Firman Tuhan katakan, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Makanya saya sampaikan firman Tuhan, keep your spirit, jaga hati kita supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana Daud sampai begitu Tuhan berkesan sekali kepada Daud, saudara? Sehingga Tuhan memberikan sebutan kepada Daud apa? A man after God's own heart. Orang yang berkenan di hatiku, kata Tuhan. Daud ini adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang mau berkenan di hati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Saya mau melihat orang yang mau berkenan di hati Tuhan. Amin. Semua kita mau menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Gampang, simple, nggak payah, saudara. Jaga hati kita, waspada dalam segala apapun, saudara. Makanya Tuhan katakan pada hari ini kita belajar kepada Daud, karena Daud lah yang sangat mengerti. Karena Daud adalah orang yang paham hati Tuhan. Tuhan melihat apa yang di depan mata. Orang manusia melihat apa di depan mata, sedangkan Tuhan melihat hati. Nah, saudara, saya mau mengingatkan, jika terkhususnya suami-suami, jika engkau bisa menjaga hatimu saat istrimu tidak taat kepada suami, saat dan perkataan yang tidak, engkau bisa menjaga hatimu para suami, maka engkau adalah orang yang lebih dari pemenang. Amin. Saya mau katakan juga kepada istri-istri, kalau kita istri dapat menjaga hati kita saat suami kita melakukan kesalahan, dan saat suami kita mengecewakan kita, maka ingat istri, jaga hatimu, maka engkau adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Anak-anak
engkau adalah lebih dari pemenang. Daud adalah orang yang lebih dari pemenang, saudara. Dia menang, dia dapat melawan orang-orang Filistin. Dia adalah orang-orang yang termenang. Maka dari itu, saudara, kita diingatkan, pelihara hati kita, pelihara hati yang kudus, pelihara hati yang tidak mau kompromi dengan dosa, pelihara hati yang tenang. Jangan emosi, jangan panas hati seperti Kain. Pelihara hati, jangan mau tergoda dalam keadaan apapun, sesulit apapun, tetap berserah kepada Tuhan seperti Bartimeus. Maka imanmu sendiri yang menyelamatkan engkau. Jangan seperti Simson, dia tidak pelihara hatinya sehingga dia dapat tergoda oleh Delila, saudara. Maka kita harus pelihara hati yang tulus dan mempersembahkan yang berkenan ke hadapan Tuhan. Kita pelihara hati yang lurus dan jujur. Anak-anak muda harus pelihara hati yang jujur. Suami istri harus pelihara hati yang jujur. Pelayan pekerja Tuhan semuanya harus pelihara hati yang jujur. Supaya apa? Berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus pelihara hati yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, saudara. Seperti Daud, dia tadi dapat menyenangkan hati Tuhan. Maka kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang, saudara. Amin. Kita akan jadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Berkat Tuhan akan berlimpah. Berkat Tuhan akan turun atas kita. Haleluya, saudara. Maka dari itu, pada siang ini saya ingatkan, jaga hati kita, pelihara hati kita, kuasai diri kita, kuasai emosi kita. Jangan mau tergoda dengan segala apapun. Jaga hati dalam segala kewaspadaan. Amin. Inilah firman Tuhan, saya serahkan buat hamba Tuhan.